Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat, kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa pada
Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman yang akan kita renungkan didasarkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat, setiap dari kita pasti mendambakan hidup yang bahagia. Semua orang mengejar kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Ada yang mengira kebahagiaan itu terletak dari harta, karir, atau keberhasilan. Ada juga yang merasa kebahagiaan itu bisa diterima dari orang lain, melalui banyak teman, ataupun dengan hidup tanpa masalah. Tetapi kenyataannya seringkali berbeda. Hal-hal yang kita rasa itu jadi kebahagiaan sebenarnya hanya rasa senang sesaat, tetapi tidak pernah mampu mengisi hati dengan kebahagiaan sejati. Pemazmur di dalam Mazmur 1 memulainya dengan kata berbahagialah orang. Kata ini bukan sekedar doa atau harapan, tetapi sebuah deklarasi. Tuhan sendiri menyatakan inilah jalan hidup yang bahagia. Dan menariknya jalan itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar kita, tetapi berdasarkan di mana hati kita berakar. Pemazmur menggambarkan orang yang berbahagia bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah, tapi sebagai orang yang hidup dekat dengan Tuhan dan yang menjadikan firman-Nya sebagai kesukaan. Kebahagiaan itu bukan soal bebas dari beban, melainkan soal sumber kekuatan yang tidak pernah kering yang dimiliki. Pemazmur menggambarkan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika sahabat membayangkan sebuah pohon besar yang ditanam di tengah padang yang kering, pohon yang terus tumbuh dengan hijau, daun-daunnya terus lebat, dan bahkan ada buah-buah yang bergelantungan. Sedangkan di sekitarnya kering, rumput-rumput berwarna coklat. Mungkin kita akan bertanya, mengapa pohon itu bisa bertumbuh di tengah kondisi yang kering? Tentu kita akan berkata rahasianya ada pada akarnya. Pohon yang memiliki akar yang panjang, dalam, dan kuat, yang terus mencari sumber air yang tersembunyi. Air hidup. Air itulah yang membuat pohon terus bisa segar meski di tengah terik. Sahabat, itulah hidup orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Ia tidak mengandalkan keadaan sekitar, namun ia bergantung pada hanya satu-satunya sumber air yang hidup, yaitu firman Tuhan dan hadirat Allah itu sendiri. Orang yang berbahagia tentu tidak akan tertarik dengan jalan-jalan palsu yang membawa kebahagiaan sesaat. Orang berbahagia sebagai orang percaya tentu akan memilih hidup perjalanan di tengah firman Tuhan, meskipun jalan yang ditempuh adalah jalan yang susah, sempit, karena firman Tuhan dikatakan merenungkannya siang dan malam, yang dalam bahasa asingnya adalah hagah, yang berarti menggumamkan, mengulang-ulang sampai firman itu meresap di dalam hati. Firman itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi menjadi makanan jiwa yang menguatkan setiap hari. Dan makanan itu akan membawa hidup orang yang percaya, hidup orang yang berbahagia menghasilkan buah pada waktunya. Buah bisa berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, melalui perkataan yang menguatkan, pelayanan-pelayanan yang tulus, dan hidup yang memberi dampak. Daun yang tidak layu di tengah segala musim, yang berarti ia memiliki kesegaran
yaitu pengharapan yang utuh di dalam Tuhan. Sahabat, inilah yang membuat hidup orang percaya benar-benar berbahagia. Bukan karena bebas dari masalah, tapi karena punya sumber kekuatan yang melampaui masalah. Mungkin saat ini sahabat sedang dalam musim kemarau, musim kering, letih, atau penuh beban. Namun ingatlah, firman Tuhan adalah aliran air yang tidak pernah berhenti. Sahabat merenungkannya, membiarkan firman itu tinggal di dalam hati. Siang dan malam terus-menerus sahabat sedang memberi minum jiwa sahabat. Dan dari situlah kebahagiaan dan pengharapan sejati akan mengalir. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa melalui firman Tuhan yang terus kita pegang. Melalui pertolongannya kita dapat melihat dan merasakan kebahagiaan sejati, bukan tentang apa yang ada di luar kita, melainkan tentang siapa yang menjadi sumber hidup kita. Jika akar itu terus tertanam dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, maka di tengah musim apapun, panas atau hujan, badai atau terik, kita terus dapat bertumbuh, tetap berbuah, dan tetap memiliki pengharapan. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk terus menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan kami setiap hari, agar kami dapat berakar di dalam Engkau, di dalam firman-Mu yang menghidupkan kami. Ajarilah kami untuk terus tertanam di dalam aliran air bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tumbuhkanlah kami terus menjadi pohon yang kokoh, berbuah, dan berdaun lebat di dalam pengharapan, di dalam persekutuan kami di gereja. Sehingga kami dapat berbuah bersama di dalam Tuhan dan berdampak di dalam lingkungan sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.